Oke, yuk kita bahas sesuatu. Kita semua kan pengen bahagia ya, tapi bayangin deh, gimana kalau cetak biru kebahagiaan yang paling radikal, yang paling beda, justru datang dari ajaran kuno yang kayaknya nabrak banget semua pemikiran modern kita. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Ini nih pertanyaan yang kayaknya ditanyain semua orang ya kan? Siapa sih yang nggak mau bahagia? Nggak ada yang pengen menderita pastinya. Dan sadar atau enggak, kita semua tuh setiap hari dengan cara kita sendiri lagi coba cari jawaban buat pertanyaan ini. Kalau kita ditanya, jawaban paling umum soal bahagia tuh ya mungkin kayak gini. Punya banyak duit, harta benda, atau bisa makan enak tiap hari. Atau mungkin yang lebih simpel, bisa kumpul sama keluarga, sama orang yang kita sayang. Ya wajar banget sih, dan kita semua pasti ngerti. Tapi, pertanyaannya apa cuma itu aja? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Ternyata ada sebuah ajaran yang umurnya udah 2000 tahun, tapi menawarkan cara pandang yang, wah benar-benar beda soal apa itu bahagia. Sebuah perspektif yang jujur aja, awalnya mungkin kedengeran aneh banget. Semuanya berawal dari sini. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng situasinya ya. Di atas bukit, banyak banget orang ngumpul. Terus ada seorang guru, dia duduk dan mulai ngajar murid-muridnya. Dan apa yang dia sampaikan waktu itu bakal ngubah cara orang mandang kebahagiaan selamanya. Dan yang dia ajarkan, itu bukan resep bahagia yang kita kira loh. Sama sekali bukan soal jadi kaya atau hidup nyaman. Justru sebaliknya. Apa yang dia sampaikan itu serangkaian petunjuk yang jujur aja bikin kaget. Bentar-bentar, bahagia karena miskin. Ini kalimat pertamanya aja udah langsung bikin kita berhenti dan mikir, hah? Maksudnya gimana? Terus lanjut lagi nih makin dalam. Katanya bahagia itu buat orang yang berduka cita. Gimana ceritanya nemuin bahagia pas lagi sedih? Ini kan bener-bener ngebolak-balikin logika kita soal apa itu seneng. Dan puncaknya, ini dia yang paling menantang. Berbahagialah orang yang dianiaya. Bahagia waktu menderita gara-gara berbuat benar. Wah, ini sih benar-benar paradoks ya. Nah, pertanyaan besarnya pasti gini. Gimana caranya semua itu, kemiskinan, kesedihan, bahkan dianiaya, malah jadi jalan menuju kebahagiaan? Kalau pakai logika kita sekarang, kayaknya nggak masuk akal banget. Tapi, coba kita bedah pelan-pelan. Karena ternyata ada strukturnya loh di balik ini semua. Oke, jadi kuncinya buat ngerti ini semua adalah dengan ngelihatnya dari dua sisi atau dua dimensi. Ada dimensi yang ke atas, vertikal, dan ada yang ke samping, horizontal. Nah, lihat deh, ini menarik banget cara penyusunannya. Di satu sisi ada aspek iman. Ini soal hubungan kita ke atas, sama Tuhan. Contohnya yaitu tadi, jadi miskin atau berduka cita. Nah, ternyata ini tuh langsung ngaruh ke sisi yang satunya, aspek sosial. Gimana kita bersikap ke sesama. Jadi murah hati, jadi pembawa damai. Jadi keduanya ini nyambung banget. Yang satu itu ibarat akarnya, nah yang satunya lagi itu buahnya. Jadi intinya, aspek iman ini ngomongin kebahagiaan yang muncul dari kesadaran kalau kita butuh Tuhan. Miskin di hadapan Allah itu bukan soal nggak punya duit ya, tapi lebih ke sikap hati yang ngerasa bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bukan ngandelin kekuatan diri sendiri atau harta yang bisa hilang kapan aja. Nah, dari situ barulah muncul aspek sosial. Ini adalah kebahagiaan yang kita dapatin waktu kita benar-benar berbuat baik buat orang lain. Jadi murah hati atau pembawa damai itu bukan cuma biar feeling good aja, tapi benar-benar tindakan nyata yang bawa kebaikan buat sekitar. Dan ini semua adalah hasil dari kondisi hati kita tadi. Terus tujuannya apa sih ajaran ini disampaikan? Kenapa ini penting banget? Soalnya ini tuh bukan cuma sekedar nasihat-nasihat biasa loh. Ini tuh kayak sebuah manifesto, sebuah pernyataan revolusioner buat ngebangun cara hidup yang benar-benar baru. Ternyata ada 3 tujuan utamanya. Pertama, buat ngasih bekal ke para pengikutnya, biar mereka bisa nyebarin pesan sukacita yang baru ini. Kedua, ini tuh kayak peta jalan yang ngejelasin syarat-syaratnya buat masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, ini yang paling dasar, yaitu buat netapin sebuah hukum yang baru, yang fondasinya bukan lagi aturan kaku, tapi kasih. Jadi coba dilihat ini bukan sebagai daftar aturan yang kaku dan berat ya, bukan. Anggap ini sebagai sebuah tawaran. Sebuah undangan buat kita semua, buat melangkah masuk ke cara hidup yang beda, yang ngasih kita pilihan dan harapan yang baru. Dan tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba kita lihat ya. Di satu sisi ada fokus dunia. Isinya soal apa yang kamu punya, sibuk sama keadaan di luar, dan mikirin keuntungan pribadi. Nah, di sisi lain ada fokus sabda bahagia. Ini fokusnya beda total. Ini soal siapa diri kamu, soal karakter di dalam, dan soal kasih ke sesama. Jadi permainannya bukan lagi soal ngumpulin sebanyak-banyaknya, tapi soal ngasih sebanyak-banyaknya. Ini dia nih, yang bikin ajaran ini kuat banget.
Karena cara pandang ini ngasih kita harapan dan kekuatan. Nggak peduli sesulit apapun keadaan kita. Kebahagiaan kita jadi nggak tergantung lagi sama hal-hal di luar sana yang nggak bisa kita kontrol. Jadi bahkan pas lagi susah, lagi diremehin, atau bahkan disakitin, ada harapan yang nggak bisa diambil dari kita. Sekarang, kita balik lagi ke kalimat pembuka yang tadi di awal kedengeran aneh itu. Tapi sekarang kita bisa ngelihatnya dengan cara yang beda kan? Kalimat ini benar-benar ngerangkum semua intinya dengan sempurna. Kalau ngikutin cetak biru ini, kebahagiaan sejati itu ternyata dimulai dari satu hal, kesadaran kalau kita butuh sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi setelah kita bongkar bareng-bareng cetak biru kebahagiaan yang radikal ini, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Dengan semua perspektif baru ini, sekarang menurut kamu apa sih definisi bahagia yang sejati?